Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Rian, usia 18 tahun, tinggal di sebuah kampung sederhana di pinggiran Cilacap. Sejak kecil, aku hidup bersama kakekku yang juga seorang tukang servis jam. Dari belia, aku belajar memperbaiki jam tangan, jam dinding, hingga arloji mewah yang kadang dibawa para pedagang kaya. Warung servis kami terletak di sudut Pasar Gede Cilacap. Hanya berupa meja kecil, kursi plastik reot, dan papan bertuliskan, servis jam murah, cepat, beres. Hidupku tenang. Meskipun serba pas-pasan, namun semua berubah saat aku bertemu Nona Amelia, seorang turis Amerika yang datang ke pasar sambil membawa arloji mahal yang mati total. Wanita itu sangat mencolok, berambut pirang keemasan, berkacamata hitam, mengenakan gaun putih dengan tas kulit branded yang menandakan ia bukan orang sembarangan. Tapi yang paling membuatku gugup adalah dia tersenyum saat melihatku. Senyum ramah namun juga memikat. Tak ada jarak antara kami, meskipun secara usia dia jauh lebih tua, 43 tahun. "Excuse me, do you fix watches?" Katanya dengan suara lembut. Aku hanya bisa mengangguk, lalu menjawab terbata-bata, "Yes, I fixed." Ia duduk dan menyerahkan jam tangannya. Tanganku gemetar saat menerima jam itu, bukan karena rusak parah, tapi karena tangan halus wanita bule itu sempat menyentuh jemariku. Aku berusaha profesional, tapi jantungku tak berhenti berdetak cepat. Selama aku bekerja, dia terus memperhatikanku. Kadang mengangguk-angguk, kadang tersenyum, kadang bertanya hal-hal kecil. "Are you still a student?" "No more, finished school last year." "You're very young," katanya sambil tertawa kecil. Setelah jamnya selesai, ia membayar lebih dari tarif yang kutulis. Sangat lebih. Kukira ia salah, tapi dia hanya mengedipkan mata dan berkata, "Tip for the handsome boy." Sejak hari itu dia sering datang lagi, kadang membawa jam tangan lain, kadang hanya duduk di dekat lapakku sambil berbincang. Aku tahu pandangan pasar mulai aneh. Seorang remaja kampung dan turis bule yang terlihat akrab tentu jadi sorotan. Tapi aku tak peduli. Aku mulai menyukai Amelia. Bahkan diam-diam aku menantikan kehadirannya setiap pagi. Suatu sore dia mengajakku makan di sebuah kafe di dekat pantai Teluk Penyu. Waktu itu sepi, angin laut berhembus pelan dan langit mulai jingga. "Kamu baik sekali, Rian," katanya dalam bahasa Indonesia yang mulai lancar. "Saya suka di sini. Orangnya ramah, terutama kamu." Aku hanya tertunduk malu, tapi kemudian dia memegang tanganku. Matanya memandangku dalam. "Kamu tahu?" bisiknya, "kadang orang tak bisa memilih siapa yang membuat hatinya nyaman." Malam itu, setelah mengantar dia ke penginapannya, pikiranku berkecamuk. Aku remaja 18 tahun. Dia wanita 43 tahun dari negara jauh, tapi hati tak pernah bisa diatur dan aku merasa hari-hari ke depan akan sangat berbeda. 2 hari setelah pertemuan di kafe, ia kembali datang ke lapakku, tapi bukan membawa jam, melainkan sebuah undangan tak terduga. "Rian, kamu mau ikut ke tempat saya? Saya mau kasih lihat sesuatu." Awalnya aku ragu, tapi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Dia mengajakku ke penginapan mewah, tempat ia menginap, sebuah villa pinggir laut yang sepi dan penuh bunga bougainville. Saat kami tiba, suasana terasa sunyi dan damai. Ia membukakan pintu, mempersilakanku masuk. Di dalam, aku melihat koleksi jam tangan mewah yang ia bawa dari luar negeri. Ia bilang sebagian rusak dan ingin diperbaiki. "Kalau kamu bisa perbaiki semua ini, saya akan bayar mahal," katanya sambil tersenyum. Aku mulai bekerja di sudut ruang, mencoba fokus,
Tapi tubuhku kaku ketika dia duduk di sofa, menyilangkan kaki dan memandangi gerak-gerikku. Hawa, ruangan terasa berubah, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena cara dia memperhatikanku. "Apa kamu sering pegang tangan wanita?" Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, wajahku memanas. Enggak pernah, Bu." Dia mendekat, duduk di sampingku, jarak kami tinggal sejengkal. "Kamu manis, Rian," bisiknya dalam bahasa Indonesia yang makin lancar. "Saya lama sendiri, dan kamu membuat saya merasa hidup kembali." Aku tak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, dia menyentuh pipiku. Tangannya dingin tapi lembut. Waktu seolah berhenti, dan malam itu tak lagi sekadar tentang jam rusak, tapi tentang dua manusia dari dunia berbeda yang saling melepas batas. Keesokan paginya, aku terbangun di villa itu. Amelia masih tidur. Tubuhnya menyamping membelakangiku. Aku menatap langit-langit, hatiku bergemuruh. Apa yang baru saja terjadi? Tubuhku masih lelah. Tapi pikiranku dipenuhi campur aduk. Bahagia, takut, bingung, dan rasa bersalah. Aku pulang pagi-pagi buta naik angkot paling awal di pasar. Aku duduk di bangku lapak sambil menunduk. Kakekku menatapku curiga, tapi tak bertanya. Hanya berkata, "Mukamu pucat, Rian, kamu enggak apa-apa." Aku hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya terasa cepat. Amelia makin sering mencariku. Kami sering bertemu diam-diam. Aku merasa seperti hidup di dunia rahasia, dunia yang tak seorang pun tahu. Hingga suatu hari Amelia datang dengan wajah yang berbeda. Tak lagi ceria, matanya sembab. "Rian, aku harus bilang sesuatu." Aku menatapnya, jantungku berdetak keras. Aku telat, sudah 2 minggu. Tanganku gemetar, lidahku keluh. "Maksudnya?" Dia menunduk pelan. "Aku hamil." Dunia rasanya berhenti berputar. Aku, Rian, tukang servis jam 18 tahun di pasar tradisional Cilacap, telah menghamili seorang wanita asing berusia 43 tahun dari Amerika. Dan aku tahu hidupku takkan pernah sama lagi. Setelah mendengar kabar bahwa Amelia hamil, aku seperti kehilangan pijakan. Tanganku dingin, wajahku pucat, aku hanya bisa terduduk. Tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. "Aku serius, Rian," ucap Amelia pelan sambil memegang tanganku. "Aku sudah cek 2 kali. Aku tahu tubuhku ini bukan telat biasa." Aku menatapnya dalam, mencoba mencari kepastian apakah ini nyata atau mimpi. Tapi air mata di matanya dan jemarinya yang menggenggam tanganku erat menunjukkan semuanya sungguh terjadi. "Kamu yakin itu anakku?" Tanyaku hampir berbisik. Amelia menatapku tajam lalu mengangguk mantap. "Kita hanya bersama sekali, tapi aku tidak pernah tidur dengan pria lain selama di Indonesia. Dan kamu tahu, ini bukan hal yang kupikirkan akan terjadi, tapi sekarang terjadi." Bukikap. Aku menunduk. Pikiranku kalut. Bagaimana aku akan menjelaskan ini ke keluarga, ke masyarakat, ke kakekku? Aku belum bekerja tetap, belum punya rumah, belum pernah pacaran serius, dan kini aku menghamili wanita asing hampir seusia ibuku. "Kalau kamu ingin pergi dari hidupku, aku tidak akan menahan," lanjut Amelia. "Tapi aku hanya ingin jujur. Aku tidak akan menggugurkan bayi ini. Aku siap menanggung sendiri jika kamu belum siap." Perkataannya menusuk dadaku. Bukan hanya karena dia kuat dan tegas, tapi karena dia mempercayakan sesuatu yang begitu besar padaku. Hari-hari setelah itu menjadi kabur. Aku pulang larut, bahkan beberapa kali tidur di villa Amelia. Kakekku mulai curiga dan menyuruhku bicara. "Apa kamu punya masalah, Rian?" tanyanya suatu malam sambil minum teh di teras. "Akhir-akhir ini kamu sering melamun, kerjaan di pasar pun berantakan." Aku ingin jujur, tapi lidahku keluh. Aku hanya bilang aku sedang bingung soal hidup. Namun bisik-bisik di pasar mulai ramai. Beberapa pedagang pernah melihatku masuk villa Amelia. Bahkan ada yang bilang aku dipelihara bule tua.
Setiap kali aku berjalan melewati lorong pasar, tatapan mata menusuk seperti panah. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan aku pun tak bisa menjelaskan. Amelia mulai mengurus visa tunangan, K1 visa untukku. Itu adalah proses panjang dan mahal. Ia bahkan harus menyewa pengacara imigrasi di negaranya, tapi semua ia lakukan tanpa pamrih, tanpa paksaan. Saat usia kandungan 7 bulan, dia berkata, "Aku ingin kamu ada di sisiku saat dia lahir." Dengan penuh perjuangan dan dibantu donasi dari komunitas yang mengenal Amelia di Indonesia, aku akhirnya mengurus paspor, izin, dan wawancara visa ke Kedutaan Besar ASEAN di Jakarta. Prosesnya menegangkan. Mereka banyak bertanya soal hubungan kami. Tangisku pecah. Aku peluk kakekku. Aku pamit dengan mata sembab dan hati berat meninggalkan lapak servis jam yang menemaniku sejak kecil. Dan akhirnya setelah lebih dari 30 jam perjalanan, aku menginjakan kaki di Amerika Serikat. Negeri asing yang dulu hanya bisa kulihat dari layar. Di ruang bersalin, rumah sakit Saint Monica, California, aku tiba tepat waktu. Aku menggenggam tangan Amelia, membisikkan doa dalam bahasa Indonesia. Tak peduli para suster dan dokter tak paham. Yang penting dia tahu aku di sini. Aku tak lari, aku tak mundur. Beberapa jam kemudian, suara tangisan pertama bayi laki-laki kami memenuhi ruangan. Kami menamainya Adam Rizky Jefferson. Kini 1 tahun telah berlalu. Aku tinggal di Amerika bersama Amelia dan anak kami. Aku belajar montir jam profesional dan mulai membuka servis kecil-kecilan di garasi. Amelia tetap jadi guru freelance bahasa Inggris daring. Hidup kami sederhana tapi penuh tawa dan harapan. Kadang aku masih tak percaya. Dari pasar tradisional Cilacap, aku bisa sampai sejauh ini. Cinta yang tak direncanakan malah membawaku pada keluarga yang sebenarnya. Dan ketika anakku memanggil Daddy dalam logat Amerika yang lucu, aku tahu aku bukan lagi Rian tukang jam biasa. Aku adalah seorang suami dan ayah. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Setiap kisah punya makna dan setiap peristiwa selalu meninggalkan jejak di hati kita. Semoga cerita tadi bisa jadi pelajaran, hiburan, atau bahkan cermin bagi kehidupan kita sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu enggak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Tinggalkan komentarmu di bawah. Cerita mana yang paling berkesan atau siapa tokohnya yang paling kamu ingat? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dan terima kasih.